Kan belum rame, Kak. Kok udah di-record? Enggak apa. Oke, udah lot 15. Codingannya. Ayo, Cak. Tadi gue udah nanya siapa aja ya. Yang belum siapa ya? Bian ya? Bian, menurut kamu jam 9 apa jam 3? Tadi udah aku survei nih semuanya. Gue jam 12. Apaan nih baratin? Jam 3, jam 3. Jam 5, jam 5. Jam 12 belum. Karoni. Best friend. Anyong, Anyong. Halo Nyong, semua. anyong. Anyong-anyong. Nggak anjing masih lagi Karoni. Karoni. Ecet sampai ketawa loh itu. Enggak, Kak, itu waktu itu Karoni salah ngomong. Kepleset. Oke. Mute dulu semua ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa sebelum memulai ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah teens ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan hingga penghabisannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan beri kemudahan dalam ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kabelnya belum ada ya? Bian ada Abel, Bi. Tapi dia tadi ngomong sih ada tugas ya. Oke, gue bacain aja. Hari ini week words-nya dari Abel. Week words. Siapa yang belum week words? Saya belum, saya. Kamu sudah. Nah, week words Abel tuh hari ini dia sorry tadi nggak bisa. Hari ini nggak bisa ikut karena ada tugas. Tugas mungkin nggak tahu ya. Tugas apa yang dimaksud. Nah, week words-nya. Halo semua. Gue mau sedikit sharing nih. Karena virus corona ini, banyak rencana-rencana yang ditunda. Dan PKL gue juga bahkan sampai di-cancel gara-gara virus ini. Ya, PKL ya SMK kelas 2. Tapi gue bersyukur karena walaupun semua rencana gue batal dan tertunda, tapi Tuhan masih tetap jagain gue dan keluarga. Sampai sekarang, puji Tuhan, belum ada keluarga gue yang kena virus itu. Karena ya. Bahkan di saat daerah-daerah yang lain udah banyak yang positif. Tapi daerah dekat rumah gue benar-benar masih negatif semua. Dan puji Tuhan juga ekonomi dan juga kebutuhan keluarga gue masih dicukupkan sama Tuhan sampai hari ini. Jadi selama pandemi ini tuh Tuhan benar-benar jagain gue dan keluarga dengan sangat amat baik. Dan gue yakin ada rencana Tuhan rencana Tuhan yang indah di balik semua ini.
Amin. Demikian weak words dari Abel. Ayo, Cah. Sekarang kita mau masuk ke ujian. Tunggu. Bentar ya. Bentar ya, hilang itunya. Ayo teman-teman, kita satukan hati kita buat memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi, angkat satu pujian, Kaulah Harapan.
nih. Jadi persilakan. Oke, kita doa sama-sama yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kalau kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih semuanya oleh karena anugerah-Mu saja dan kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman-Mu dan tolong setiap kami dan berikan pengertian daripada-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Thank you semuanya. Oke. Tolong yang udah siap mendengarkan firman, saya angkat tangan. Oke, mantap. Teman-teman, hari ini kita mau bahas soal proses. Kita mau bahas soal proses. Tapi sebelumnya kata Kak Angel, proses orang tua banget ya. Tapi enggak, sebenarnya kita sebagai makhluk hidup ya, itu semuanya itu apapun itu, semuanya mengalami yang namanya proses kayak gitu. Termasuk manusia pun, kita semua pasti yang namanya mengalami proses. Proses itu terjadi adanya proses terjadinya itu ada dua macam proses kayak gitu. Proses kalau pada manusia itu yang namanya proses pertumbuhan. Tapi yang hari ini kita mau bahas soal proses bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kayak gitu. Oke teman-teman, kita mau buka di Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Tolong Yusak dong bacakan, Sak. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, tunggu bentar ya, kakak mau. Oh, nggak bisa ya, Angel? Ron, Ya, kenapa? aku mau share PowerPoint-ku nggak bisa ya? Oh, bentar ya. Udah, silakan. Sabar ya, guys. Tunggu deh. Sabar, sebentar. Kita
Gaul. Sorry. Aduh, nggak bisa. Sorry. Mau Harusnya aku kirim kasih ke ke WA Angel sih aku tadi. aja nggak? Kirim ke WA aku Oh ya, yang boleh, share boleh. screen. Siap bos, bentar ya. Cium. Angel. Oke, Angel. Udah bos, udah bentar bos. Oke. Aman. Udah tuh. Mana pulpen saya? Lemotnya. Sorry guys. Sorry. Apakah ini jam-jam berat? Tidak kan? Yusak ganteng banget. Makin lama mirip kan? Mirip banget sama Yusak bang senyumnya. Bang Tere. Bang, cukup bang. Cukup. Roni sama Citres baju bisa sama ini ya. K-pop ya. Ron, nggak mau dipirangin juga Ron kayak Citres. Nggak bisa bang, nggak bisa. Gimana sih? Nggak bisa ya, Angel? Screen dulu dong. Oh iya. Gimana sih? Nah. Cuman 3 jam. Iya. Udah belum bos? Bentar, lagi loading. Oke. Ke atas dulu, Angel. Watch dulu nih. Kamu membacakan orang. Oke, thank you. Kalau boleh aku kasih judul ini, hidup itu adalah proses kayak gitu. Karena Yeremia pasal 1 ayat 5 bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kayak gini loh teman-teman. Firman Tuhan bilang kayak gini. Sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, Tuhan dia Bapa kita, udah kenal siapa kita kayak gitu. Yang artinya adalah kamu lahir, kita lahir itu nggak secara kebetulan kayak gitu. Yang artinya Tuhan udah menetapkan kita dari sejak sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita kayak gitu. Yang artinya kalau Yusak boleh ada,
kalau Yusak, kalau kita semua boleh ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan punya tujuan, karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita kayak gitu. Nah, karena di sini yang perlu kakak tekankan adalah setiap kita anak-anak Tuhan kayak gitu. Setiap kita yang udah ditetapkan menjadi anak-anak Allah kayak gitu, menjadi anak-anaknya Kristus kayak gitu. Tuhan punya tujuan atas setiap kehidupan kita. Bilang, sebut namanya, Tuhan punya tujuan atas kehidupanku. Sebut namanya masing-masing, Tuhan punya tujuan atas kehidupan Roni. Ya, oke, teman-teman. Karena dari kehidupan kita, ada banyak anak muda, ada banyak anak-anak Tuhan kayak gitu. Mereka tuh ada yang banyak nggak tahu gimana kalau Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan mereka kayak gitu. Ada banyak anak Tuhan nggak nyadar kalau Tuhan itu bekerja lewat proses kehidupannya kayak gitu. Karena ada banyak anak-anak Tuhan itu ketika mereka menghadapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka itu, mereka anggap kok Tuhan bisa jadi mereka itu menyalahkan Tuhan kayak gitu. Bukan termasuk saya sendiri ya kayak gitu. Saya pernah nanya dan berkata, Tuhan kok aku ngalamin hidup yang seperti ini ya kayak gitu. Tapi hari ini kita mau belajar dari kisah kehidupannya Yusuf. Boleh lanjut, Bos? Yang kedua, oke. Yusuf, ada yang belum tahu siapa Yusuf? Tapi ini bukan Yusuf bapaknya Yesus ya. Ini Yusuf anaknya Israel, anaknya Yakub. Yusuf ini anaknya Yakub dan Rahel. Ya. Kita mau belajar dari kisah kehidupannya Yusuf. Teman-teman boleh buka di Kejadian pasal 37. Kita mau lihat gimana Tuhan bekerja atas kehidupan Yusuf. Oke. Kisah Yusuf ini di Alkitab cukup panjang, dari ayat 37, 39 sampai yang ke-50. Nanti kalau teman-teman penasaran gimana sih kisah, atau ada yang belum tahu gimana kisah kehidupan Yusuf, nanti boleh baca sendiri di rumah. Di sini kakak mau menceritakan singkat kehidupan Yusuf. Yusuf ini anak pertama, anak sulung dari Rahel, Yakub dan Rahel. Ini Yusuf ini adalah anak yang paling disayang oleh oleh Yakub, maaf. Israel itu disebut Yakub kayak gitu. Dia sangat anak yang paling disayangi, anak yang paling dikasihi oleh Yakub sendiri kayak gitu. Dari Yakub ini punya 2 istri. Teman-teman, Yakub punya 2 istri. Ada yang tahu istri siapa aja nama istri dari Yakub? Boleh bersuara? Lea dan Rahel. Good. Lea dan Rahel. Yang jawab siapa ya? Mantap, Baby. Thank you, Gap. Oke. Kalau Lea itu kakaknya si Rahel ya? Lea itu kakaknya atau adiknya ya? Aku juga lupa. Pokoknya Yakub itu punya 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Nah, si Lea ini banyak menghasilkan keturunan kayak gitu, yang artinya anaknya banyak kayak gitu. Sedangkan
Rahel cuma 2. Dia dari Yusuf itu cuma 2 anak gitu. Yaitu Yusuf dan ada yang tahu siapa? Anak sulung. Benyamin. Good. Benyamin. Thank you, Yusak. Oke. Di sini kita mau belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Teman-teman, bagaimana Tuhan itu bekerja atas kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf ini anak yang paling dikasihi oleh bapaknya. Akhirnya saudara-saudaranya ini pada iri kayak gitu. Pada nggak suka dengan Yusuf. Nah, pada suatu kali di situ Yakub memberikan tugas kepada Yusuf. Dia bilang, nak, ini kakak ubah ke bahasa sehari-hari ya. Nah, kakak-kakakmu ada di padang mengembalakan domba-domba. Coba kamu lihat apakah mereka baik-baik saja di sana. Kemudian karena Yusuf ini anak yang sangat baik, anak yang sangat mengasihi orang tua, dia menuruti apa yang bapaknya perintahkan. Nah, singkat waktu dia udah mencari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya di padang gurun. Kemudian dia bertemu dengan seorang, karena mereka nggak mendapatkan di mana saudara-saudaranya. Karena Yusuf nggak mendapatkan di mana saudara-saudaranya. Akhirnya ada seseorang memberitahu bahwa kakak-kakaknya itu udah berpindah ke tempat kayak gitu. Berpindah tempat untuk mengembalakan. Akhirnya dia datang, singkat waktu dia datang menemui saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Nah, di situ teman-teman, karena saudara-saudaranya ini nggak kurang suka dengan Yusuf. Akhirnya di situ mereka merencanakan bahwa kita bunuh aja si Yusuf kayak gitu. Kita bunuh. Tapi si Ruben bilang jangan kita apa-apakan dia, kita masukin aja ke sumur. Nah, singkat cerita, akhirnya Yusuf dijual. Kalau aku cerita ini lumayan panjang sih. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gimana kisah tentang Yusuf. Singkat cerita, Yusuf dijual, dia berada di istananya Firaun. Tapi di situ lebih banyaknya lagi Yusuf itu diproses kayak gitu. Nah, yang kita pelajari di sini adalah, boleh lanjut, Bos? Oke, bagaimana Yusuf mampu untuk melewati proses sikap hidup apa yang Yusuf miliki kayak gitu loh, teman-teman. Di sini kita mau belajar sama-sama. Ketika ada banyak orang menyakiti kita, ketika ada banyak hal yang kita alami yang tidak mengenakan kehidupan kita kayak gitu, jangan pernah untuk melihat hal tersebut dari sisi pandangnya kita aja kayak gitu. Jangan melihat hal yang kita alami yang tidak mengenakan kehidupan kita itu dari sudut pandangnya kita aja kayak gitu. Jangan. Kita mau lihat segala sesuatu itu dengan kacamata iman kayak gitu. Nah, teman-teman, bagaimana? Apa sih yang seharusnya yang kita lakukan ketika kita itu sedang mengalami yang namanya problem dalam kehidupan kita? Ingat, teman-teman, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu itu baik gitu. Setiap kita mengalami yang namanya kisah kehidupan masing-masing, kisah kehidupan tersendiri, kisah kehidupan Gaby, kisah kehidupan Yusak berbeda, kisah kehidupan Caca berbeda, dan kita semua itu punya yang namanya kisah kehidupan sendiri kayak gitu. Gimana Tuhan bekerja atas kehidupanmu sendiri. Itulah yang namanya proses
Tuhan tuh bekerja atas setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, di sini Yusuf itu anak yang paling takut akan Tuhan. Terlihat pada ketika Yusuf itu berada di istananya Firaun, berada di istananya Potifar. Di situ iman Yusuf itu diuji kayak gitu. Tante Potifar. Ada yang sudah tahu semua kan kisah si Yusuf? Ada yang belum tahu? Nanti teman-teman tolong baca ya. Oke, kita lanjut. Yusuf itu digoda oleh si istrinya Potifar untuk tidur dengan si Yusuf kayak gitulah. Istilahnya kalau zaman sekarang itu untuk tidur dengan si Yusuf. Oke, tapi di situ kita lihat yang Yusuf lakukan. Yusuf dia dia tidak menuruti hawa nafsunya sendiri. Si Yusuf dia adalah anak yang paling takut akan Tuhan kayak gitu. Gimana ketika dia mengalami yang namanya masalah yang dia hadapi, Yusuf tetap berpegang kepada Allahnya, Yusuf tetap berpegang pada kebenaran, Yusuf tetap berpegang pada yang namanya takut akan Tuhan kayak gitu. Enggak, ini salah. Ini salah. Dan singkat cerita, si Tante Potifar kalah kayak gitu. Dia kalah lah yang namanya kalah kayak gitu. Yang menangnya itu si Yusuf kayak gitu. Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi proses kayak gitu, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tetaplah berpegang pada takut akan Tuhan kayak gitu. Tetap berpegang kepada kebenaran kayak gitu, teman-teman. Oke, hal yang kedua yang Yusuf lakukan ketika dia sedang menghadapi masalah, ketika dia sedang menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya itu, dia memiliki hati yang penuh kasih. Terlihat yang kita pelajari di sini adalah karakternya si Yusuf, teman. Sebentar. Oke. Sebentar. Yang pertama dia takut akan Tuhan. Oke. Yang kedua penuh kasih. Kita lihat di ketika Yusuf udah mengalami yang namanya bully. Ya dia dibully lah oleh kakak-kakaknya kayak gitu. Sampai-sampai dia dijual kayak gitu. Siapa sih yang nggak sakit hati kayak gitu. Yusuf itu mempunyai hati yang penuh kasih. Hati yang mampu mengampuni kayak gitu. Teman-teman bisa bayangkan sendiri deh, gimana kalau saya sendiri berada di posisi Yusuf kayak gitu. Yang tidak mengenakan, dijual loh. Tidak dikasihi oleh saudara-saudaranya sendiri. Kayak enak banget kayak gitu loh. Tapi apa sih yang dilakukan Yusuf yang seharusnya ketika dia udah menjadi orang nomor 2 di Mesir, harusnya itu kesempatan dia untuk balas dendam kayak gitu. Harusnya itu waktunya untuk dia balas dendam kayak gitu.
Tapi lihat apa yang dilakukan Yusuf. Dia mengampuni. Dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia nggak memakai apa sih namanya, hawa nafsunya, enggak. Dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau mengampuni saudara-saudaranya kayak gitu. Teman-teman, apa yang dapat kita pelajari di sini kayak gitu? Ada banyak orang yang tidak terima kita apa adanya kayak gitu. Ada banyak orang yang menyakiti hidup kita. Ada banyak orang yang mencela kita kayak gitulah. Terus apa sih yang akan kita lakukan kayak gitu? Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Sekalipun itu saudara-saudara kita, sekalipun itu orang tua kita, ingat pada dasarnya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu baik. Ketika kita disakiti, ketika kita ditolak oleh dunia kayak gitu, ampuni. Ampuni kayak gitu. Teman-teman, ini sedikit kesaksian dari kisah hidupku sendiri ya. Aku dulu, sebelum aku berada di sini, ya iyalah dulu kan. Dulu aku anggap aku itu dari keluarga yang rusak juga kayak gitu, dari keluarga yang broken home juga. Karena waktu dari kecil aku udah menyaksikan sendiri, melihat bagaimana orang tua itu apa sih bahasanya, berkelahi lah kayak gitu. Kalau di kampung kami bilangnya baku hantam. Nah, kekerasan yang namanya KDRT pada keluarga itu aku lihat sendiri kayak gitu loh. Itu waktu itu aku di kelas 1 SD. Dan sampai sekarang itu aku masih ingat apa yang terjadi pada saat itu. Aku masih ingat kayak gitu loh, teman-teman. Bagaimana keluargaku hancur kayak gitu. Ya singkat cerita karena nanti habis waktu kayak gitu. Singkat cerita kelas 2 SD aku itu, kami 3 bersaudara, aku, kakakku dan adikku. Kami 3 bersaudara itu. Waktu itu aku udah kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu usia berapa ya, teman-teman? 8 tahun lah kayak gitu. Anak kelas 2 SD udah ditinggalin oleh kedua orang tuanya kayak gitu. Parah banget. Kelas 1, oke. Kelas 1 aku masih diurus oleh orang tua kayak gitu, sama mama. Pulang sekolah, pergi sekolah, masih diurus lah kayak gitu. Dulu tuh baju masih dimasukin sama orang tua kayak gitu. Seragam, kita pakai seragam masih dipakaikan kayak gitu sama orang tua. Nah, udah kelas 2 SD itu, aku itu betul-betul sendiri, mandiri kayak gitu. Yang tadinya kalau anak seusia itu, kalau pulang sekolah itu, pergi sekolah itu pastinya diurus lah kayak gitu kan. Tapi hidupku sendiri, setelah keluarga aku udah nggak lagi kayak gitu, teman-teman. Udah mandiri sendiri, serius. Pulang sekolah, masak sendiri, nggak ada yang masakin kayak gitu. Berapa tahun aku lewati itu sampai aku SMP kayak gitu. Kurang lebih selama itu 10 tahunan lah kayak gitu. Aku ditinggalkan kedua orang tuaku. Dari situ, apa namanya teman-teman? Ada banyak hal yang terjadi kayak gitu.
ada banyak hal yang terjadi. Di situ karakterku hancurlah kayak gitu. Minder habis-habisan, nggak pede habis-habisan. Sempat terpikir kayak gitu loh. Tuhan, kok bisa sih aku diizinkan alamin ini kayak gitu. Kenapa? Kenapa harus terjadi kayak gitu? Tapi karena kehidupan aku yang seperti itu, aku bersyukur kayak gitu. Ingat, pada dasarnya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu itu baik kayak gitu. Tuhan rancangkan kehidupanmu itu wow kayak gitu. Karena ingat, dari awal udah Tuhan itu udah netapin kehidupan kita kayak gitu. So, apapun yang kamu alami, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu baik gitu. Itulah proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu kayak gitu. Teman-teman, lalu sikap apa yang harus kita miliki? Yang tadi, tetaplah takut akan Tuhan, punya hati yang belas kasihan, punya hati yang mau mengampuni kayak gitu. So, seiring berjalannya waktu, sulit memang buat ngampunin. Kalau dulu tuh aku tuh sangat nggak bisa untuk ngampuni orang tuaku kayak gitu. Terlebih bapakku. Karena di situ selama mamaku pergi kayak gitu. Bapakku itu di rumah tapi dia tuh kayak ngabain, kayak nggak punya anak kayak gitu loh. Di situ yang buat aku sangat sakit hati kayak gitu. Yang kedua itu ketika KDRT, karena di situ terekam banget kayak gitu di memori aku sampai sekarang. Nah, susah buat ngampunin orang tua aku kayak gitu. Susah banget. Tapi apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Standar itu ya firman Tuhan kayak gitu. Kalau kita bisa mengampuni, kalau kita sulit mengampuni, ingat Kristus sudah mati di kayu salib kayak gitu. Udah ngampuni semua dosa kita kayak gitu. Tuhan ajarkan buat kita ngampuni orang yang bersalah kepada kita kayak gitu. So, lakuin itu kayak gitu. Yang terakhir itu ada Yusuf itu anaknya sangat rendah hati kayak gitu. Terlihat pada bagaimana dia menerima kembali saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang sempat mengkhianati dia kayak gitu. Miliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau mengampuni, hati yang rendah hati. Miliki itu kayak gitu. Belajar dari kisah kehidupan Yusuf sendiri, teman-teman. Yang terakhir itu ada setia sampai akhir. Kita lihat sendiri bagaimana kisah kehidupan Yusuf sampai ia mati. Ia tetap menjadi orang yang setia sama Tuhan begitu. Kalau kita sampai hari ini belum sempat yang namanya belum waktunya lah kayak gitu buat kita selesai. Tapi ingat, setia, belajar setia.
So, teman-teman, saya tutup dengan kesaksian hidup saya sendiri. Ketika Tuhan izinkan proses kehidupanku yang tidak mengenakan itu terjadi kayak gitu. Sampai hari ini, kalau ku ingat, itu kayak gini loh. Kalau dulu sempat aku tidak terima apa yang sudah terjadi, tapi sekarang kayak gitu. Aku lihatnya Tuhan itu bekerja dalam kehidupanku itu sangat wow, dahsyat sekali gitu teman-teman. Bagaimana Tuhan bekerja, kalau aku nggak ngalamin hal yang sepahit itu, mungkin aku nggak bakalan ketemu dengan kalian sampai hari ini kayak gitu. Aku lihat betapa dahsyatnya Tuhan itu bekerja dalam kehidupanku. Bukan masalahnya lagi yang aku lihat, tapi karyanya Kristus. Yang ajaib itu loh, yang dahsyat itu loh, nyata dalam kehidupanku kayak gitu. Nah, karena ada banyak anak remaja, anak-anaknya Tuhan, itu nggak ngerti kayak gitu. Kalau sempat dia ngalamin yang namanya masalah lah yang terjadi dalam kehidupannya, dia nggak ngerti kayak gitu. Dan dia bakalan nyalahin Tuhan. Dan dia bakalan nyalahin orang di sekitarnya. Dan itu salah kayak gitu. Teman-teman, belajar terima segala sesuatu yang udah terjadi dalam kehidupanmu itu terima, lihat dari sudut pandangnya Kristus kayak gitu. Dari berapa tahun lamanya proses itu terjadi dalam kehidupanku, terjadi dalam kehidupan aku itu, dan baru beberapa tahun ini juga aku tuh nyadar kayak gitu. Kalau itu baik, kalau hal yang udah terjadi dalam kehidupan kita itu yang Tuhan izinkan itu baik kayak gitu. Itulah proses Tuhan bekerja dalam kehidupanmu kayak gitu. Bagaimana engkau akan melihat Tuhan itu berkarya, Tuhan itu bekerja dalam kehidupanmu kayak gitu loh teman-teman. Oke, jadi kalau hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupanmu itu baik. Masalah orang-orang nggak terima kamu kayak gitu. Lakukan apa yang seperti Yusuf lakukan kayak gitu. Punya hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mampu mengampuni, hati yang mau mengasihi, hati yang miliki kerendahan hati kayak gitu. Dan setia sampai akhir sama Bapamu, sama Allahmu, sama Tuhanmu itu kayak gitu, teman-teman. Apalagi ya? Yuk kita belajar sama-sama kayak gitu, lakuin firman. Buat setia sampai akhir juga sama Tuhan, sama Allah kita. Sekian firman Tuhan, saya cukupkan sampai di sini. Maaf kalau terbata-bata, maaf kalau nggak jelas kayak gitulah. Ada yang salah, sama-sama belajar kita ya. Oke, kita mau doa. Kak Viola, pimpin kita dalam doa. Mari kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini kami dengarkan. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti bahwa apapun yang sedang kami alami Tuhan pada saat ini, semua itu nggak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dan kami tahu apapun yang sedang terjadi saat ini Tuhan, bagian dari proses-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh melihat
apa yang terjadi saat ini seperti bagaimana Engkau melihatnya Bapa, karena kami tahu semua rencanamu yang Engkau sediakan bagi setiap kami adalah baik, Tuhan. Dan pada saat ini, biarlah Engkau memberkati Kak Roni, Tuhan, yang udah menyampaikan firman-Mu. Engkau tambah-tambahkan lagi perkataan-perkataan yang daripadamu. Biarlah hidupnya semakin hari boleh semakin memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Viola ngelek ya. Kalau ditungguin takutnya pas Lebaran baru kelar, aminnya. Amin. Terima kasih Roni. Terima kasih Kak Roni ganteng. Thank you, Ron. Thank you. Thank you, Terima kasih Roni. Citres. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bang Rey. Ya? Ayo, oke. Hah? Kenapa dong rambutnya gitu? Violanya keluar. Green deh. Dia jual handphone kayaknya dia. Gak sanggup handphonenya menerima kenyataan. Thank you, Roni. Thank you ya, Bos. Ada Mereka pipi. nanti. Roni kapan mau pirangin rambut kayak Citres? Udah sama. Langsungnya udah sama. Betul tuh Bang Sam, tinggal itunya aja. Tinggal gue ban aja orangnya. Tinggal gue kick orangnya. Biar muka gue di mana-mana. Yang pernah dengar satu kalimat ini? Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Siapa yang pernah dengar? Hasil tidak mengkhianati proses, ganteng. Hasil tidak pernah mengkhianati Hasil proses. tidak pernah mengkhianati Enggak, proses. usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mau Ya, proses kebalik. Udah sih. gini deh, udah gini ya. Daripada Oh, semua itu salah, mendingan usaha. kita nggak usah bahas itu ya. Usaha. Daripada debat kan. Nah ya, pernah dengar ya? Pernah. Pernah usaha dengar. Yang nggak mengkhianati. Hianati. Terus tadi maksudnya apa? Nggak ada yang jawab. Pernah. pernah. Vio udah amin, Vio. Yo, Sorry guys, tadi handphone aku tuh habis baterai. Udah, Udah aku masih amin. berdoa nih. Coba aminin dulu, Vio. Aminin. Cepetan. Aja yang belum. Cepetan, gue belum amin nih. Cepetan. Bang, Belum amin, cepetan. enggak. Tadi aku juga pas amin aku lihat Aminin. lah. Kok handphonenya mati. Udah mati gue kan. Aduh, sorry handphoneku Gue ngedrop. kira lu jual handphone, tau gak lu? Fernando. Langsung diambil ya handphonenya. Belum amin udah Jadi diambil siapa yang handphonenya. pernah dengar satu kalimat tadi? Pernah Yo. aja. Pernah. Gimana menurut kalian? Benar nggak sih? Tergantung. Bang, jangan dulu. Ini ada adiknya dulu, Bang. Gue lagi ngomong sama Yusa. Esak, Enggak. Cepetan. Ntar nggak ada yang jawab, Andrew, bilang nggak ada yang Andrew. jawab. Kamu setuju nggak, Iya. Dek, kalau Kalau lu setuju proses nggak? tidak pernah mengkhianati hasil? Kalau lu, Bukannya hasil yang gak mengkhianati. udah lu nggak penting kata-katanya itu. Lu setuju apa enggak? Udah. Setuju. Oke, lu setuju terus apa? Andrew, alasan lu kamu setuju? nge-freeze atau kamu sedang bergumam? Ya, Contohnya mungkin nilai rapot kali ya. Nilai rapot. Andrew, kamu rambutnya bagus banget loh. Apa, Andrew? Jawab, Dek. Belum amin gitu. Apa sih gue? Dia denger, Di. Itu dia diem nge-freeze atau enggak? Andrew, are you hear me? Do you atau are you sih? Do you hear me? Do. Andrew!
Andrew, Dia nanya tadi apaan? Dia nanya apaan? kamu Astaga. setuju nggak dengan proses tidak pernah mengkhianati hasil? Tidak pernah mengkhianati hasil. Yusak setuju katanya. Abang, Jadinya. Andrew dulu. Andrew tuh udah Setuju. 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 Dia lantang loh, setuju gitu. Bagus. Apa? Fernando sih sebenarnya. Kenapa, Andrew? Enggak, kenapa harus dari ganteng banget gue. Kak, jangan aku, Kak. Please, Kak. Kita mati. Siapa tuh yang ngomong? Kenapa, Dek? Kenapa? Kamu mau berpendapat nggak? Atau setuju aja? Siapa sih? Oh, Andrew. Sebenarnya dia mau setuju aja, udah jangan banyak mandang lagi gitu. Terus kamu Cia- tidak takut kan sama aku? Aku kan nggak galak loh. Enggak. Kok ada perbincangan pribadi kayaknya? Annoying. Oke, Andrew, thank you. Kok oke thank you, benar. Ada sesuatu yang terjadi. Oke. Ini udah selesai ya? Udah dong. Udah. Caca, kamu Udah. setuju nggak, Dek, sama kalimat itu? Dan kenapa? Give a reason. Caca masih Caca. Setuju sih, Kak. Tapi Oke. ada, cuman kan proses apa namanya usaha orang beda-beda gitu. Jadi tergantung orangnya juga gimana dia usaha buat dapetin hasil itu. Dengerin bang. Usaha orang beda-beda. Tergantung gimana dia dapetin hasil itu. Gitu ya, Cak? Iya. Oh, dari pengalaman kamu sendiri. Misalnya buat hasil buat hasil A, proses apa yang kamu lalui? Soalnya sekarang udah sabuk hitam kan. Belum, Bang. Banyak sih, Kak, ngerasain yang kayak jatuh bangunnya kayak satu kali jatuh tuh buat bangkit lagi tuh udah kayak susah banget gitu, tapi mau nggak mau tetap harus dilewati mencapai target itu. Mantap. Thank you, Cia. Cak, Caca udah punya pacar belum? Bang, nggak usah aneh-aneh ya. Ini lagi topiknya proses lo. Jadi pacar lagi, kesel banget. Sensitif amat sama pacar. Apa sih? Kan nanya aja, maksud gue gini, kalau ada cowok di luar sana yang mau deketin kamu, bilang gue ntar gue tampar tuh cowok. Nggak usah deh, Caca kuat. Terus denger loh, kita jangan ngomongin pacar ini. Ini belum waktunya anak-anak ini gitu loh. Pas TV. Nggak boleh ngomongin pacar. Pacar lagi. Kita ngomongin istri. Halo Pas TV. Enggak. Oke. Dok, kalau lo mau sapa dari yang paling tua dulu, ada Citres. Sapa dulu Citres. Oh enggak, gue pengen nanya. Pas Oke, TV. silakan. Ponakannya mana ya kan? Gadis ya. Apa nanya apa? Basa-basi mulu, Dok. Dia nyari gadis. Kelamaan basi. Gadis maunya orang Korea. Ya, Nando Korea, Ini Nando. kan jadi ngomongin cewek sama pacar nih. Nando Korea pinggiran. Nando Korea Barat, Nando. Ayo, sebelum di end semuanya, ayo. Balik ke topik. Oke, Caca, thank you. Kalau misalnya Cia dong, Cia sekarang. Cia. Maminya dengar loh. Iya. Kalau misalnya Bian, Mana Bian? baru Masih. aja ngalamin proses apa untuk target apa gitu.
Atau untuk sesuatu yang seperti apa? Proses apa yang dilewati? Kalau Bian? Jadi yang udah pernah apa yang pengen? Iya Bang, baru-baru ini gitu. Nggak ada. Nggak ada. Beda yang udah pernah. Hidupnya datar amat. Hidupnya udah teramat. Prosesnya. Apa aja yang kan yang lo alami, Dek. Oh, Misalnya paling tadi ini Caca kan tentang sekolah ya, Cak. SMA 2 tentang taekwondo. Masuk SMA 2 it's not easy gitu. dulu paling gue pengen bisa main gitar. Karena apa? Keren aja lah kan ngeliat itu. Ngeliat orang-orang main gitar. Nah, tapi pas gue pengen belajar kan nggak punya gitar juga kan. Jadi tiap belajar ya gitu, susah. Ke camp dulu, tiap pengen belajar. Gitu. Gagal belajar main gitar, lo belajar main COD ya, Bian? Akhirnya jadinya nggak jadi belajar gitu. Maksudnya gimana sih? Gue nggak paham. Gitarnya Jadi, ada lo ya, nggak ada alasan lu. Enggak bang, pas lu dulu, di- pas Jadi dulu sampai sekarang maksudnya. akhirnya bisa main gitar walaupun Dulu kan prosesnya nggak dia ada. harus ke camp. Nah, that's Gitu. good. Itu good. Ya benar-benar. Bian posisinya dia nggak punya gitar. Tapi dia pengen, dia berharap dia bisa bermain gitar. Dan akhirnya dia harus melewati datang ke camp, di mana camp itu ada gitar sehingga dia bisa latihan di sana. Apa yang kita dapat sih? Berarti kan ada kayak invest waktu, invest tenaga, terus transportasi datang ke camp. Itu kebanyakan lo jalan kaki ya kan, atau naik Grab kayak gitu. Dan berapa waktu lama yang lo harus lewatin buat belajar main gitar, Bian, sampai lo bisa? Lama sekali. Bohong, gila, serius. Lama. Berapa lama? Berbulan-bulan. Nggak tahu, lupa gue. 1 tahun? Lupa 1 tahun. Berapa lama? Kira-kira estimasi? 5 bulan kali. 9 bulan, Je. 5 kali 5 bulan. 5 bulan. Oke. Jadi tujuan gue tanya kalimat tadi, thank you ya Bos Roni ngingetin kita tentang Yusuf. Adik-adikku, proses selalu melibatkan peran Tuhan sama manusia. Tentu ada Tuhan di dalamnya, tapi ada manusia. Dalam proses, aspek-aspek apa aja sih kalau misalnya Yusuf ngalamin prosesnya begitu runtut, banyak, tapi yang disinggung dalam prosesnya Yusuf tuh ada berbagai aspek loh. Kalau kita belajar mulai dari karakter dia, mulai dari keluarga, finansial juga, ekonomi, sampai dia jadi tangan kedua raja, tangan kedua Firaun, orang kedua di Mesir lah. Aspek apa lagi? Sosial juga, gimana dia berhubungan dengan kepala penjara, dengan orang-orang di penjara, guru minuman, dan sebagainya. Ternyata berbagai aspek dalam proses yang dialami Yusuf di hidupnya, itu tersentuh. Yang menjadi poin besar dalam prosesnya Yusuf, ternyata ya dua hal yang nggak pernah bisa kita lupakan. Ada Tuhan di dalamnya, ada orang-orang lain di dalamnya. Jadi nggak bisa namanya kita hidup sendiri, nggak bisa namanya lewatin proses itu by myself dengan kuat gagah kita, dengan kemampuan kita, nggak pernah itu bisa terjadi karena kita hidup berdampingan. Ada Tuhan di dalamnya, ada orang lain di dalamnya. Nah, so guys, buat waktu juga kayak gitu. Mungkin waktunya si Yusuf harus berapa tahun sampai dia ada di Mesir. Waktu latihannya taekwondonya Caca buat sampai sabuk coklat ya, Cak ya, itu perlu berapa waktu lama. Tapi mungkin beda dengan orang lain, untuk sampai sabuk coklat tuh waktunya orang lain dengan Caca beda. Atau dengan latihan gitarnya si Bian dengan orang yang sudah memang punya gitar, dengan dia yang belum punya gitar beda. Balik lagi semuanya nggak pernah A sama B sama.
kita ada dalam komunitas ini bukan untuk jadi sama, tapi jadi satu dengan proses dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi variatif ceritanya, kesaksian hidupnya sama Tuhannya variatif, ada banyak. Dan kita belajar bahwa yang satu dan yang B, yang A dan yang B nggak pernah lebih baik dari yang lainnya. Maksudnya gue lebih baik nih dari ini. Kayaknya dia kurang nih belajarnya dan sebagainya. Ingat lagi prosesnya, waktunya beda. Tapi di dalamnya ada hal yang sama poinnya. Ada Tuhan yang sama-sama dahsyat, ada orang-orang di sekitarnya. So, hari ini bicara proses sebenarnya banyak banget. Mungkin poinnya adalah ada Tuhan di dalamnya, ada orang-orang sekitar. Jadi jangan pikir kita dengan hidup sendiri, gue nggak butuh komunitas, gue nggak butuh orang lain, gue nggak butuh keluarga gue bisa nih fight sendiri dan sebagainya. Nggak kayak gitu. We need each other. Gitu. Thank you ya sharing-sharingnya. Siapa? Caca, Bian, thank you Roni. Itu aja dari Kak Angel. Ada yang mau nambahin nggak? Iya. Yusak ganteng. Thank you, Ada. Dek. Thank you. Oke. Ada yang mau nanya? Mau dong. Jangan nanya gadis ya tapi ya, Ando. Ini dia mau nanya nih. Kak Stepi kok gadis nggak ikut Kak Stepi? Kan udah dibilang jangan nanya gadis, lo nanya gadis. Ya lu nyuruh Anda saja terlambat join Zoom. Anda saja terlambat join Zoom. Terus mau nanya perempuan, di mana integritas Anda? Orlando, jawab saya. Kenapa? Gak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, have a great Sunday. Bang Rey, kau di mana, Selamat Bang? menikmati prosesnya Tuhan buat kita masing-masing. Bang Rey, Ya, di mana? rumah. Kesini nggak? Nggak tahu nih. Nggak lihat mata gue masih bengkak tuh. Katanya mau. Lu nangis semalam, Ker? Iya, gue nangis semalam. Gue nggak lihat mata lu bengkak, gue Sedih ngeliat gua. badan lu yang bengkak. Kalau badan kan nggak usah dibilang. Kalau badan jangan body shaming dong. Anda mau saya body shaming juga? Enggak, Kerry, matanya bengkak nangisin siapa? Nangisin bawang merah. Motongin bawang lu, Bos. Oke. Guys, pas banget nih mumpung ada beberapa anak. Hari ini hari terakhir pengumpulan video yang udah gue share semuanya ya. Kalau kalian nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau masih ada kesempatan mau kirim, itu ditunggu. Oke? Nando udah kirim Yang belum? belum Nando di udah kirim sini belum? tuh Nando, Andrew. Yang lainnya udah. Hari ini Karen Aurel mau kirim juga. Janjiin. Nando. Gua kan udah bilang di chat. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Tidak ada unsur pemaksaan di sini. Semuanya. Ya. Okay, that's all. Bye semuanya. Rey, mau ditansu Dah. Bang Rey. Hah? Kok ditansu? Aku kelihatan aja aku kecil. Debbie jadi ibu. Gaby jadi mak-mak. Ini nggak ada doa tutup. Doa berkat yuk. Tapi udah doa tutup ya. Doa berkat. Yang berkatin. Ya udah. Bang Sam. Ayo, marilah berdoa. Kalau aminnya kelamaan, kalian aminkan aja sendiri ya. Takutnya kan, ya aminnya pas Natal. Ayo, mari berdoa. Itu anak di luar kok ngomongnya kasar. Marilah berdoa.
Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat Koroni yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah mengingatkan kami tentang proses. Tuhan, berkatilah kami. Kami tahu Tuhan di dalam proses itu Tuhan mau kami semakin dewasa di dalamnya, bukan untuk mendapatkan achievement apapun, tapi kami semakin didewasakan sehingga kami bisa mengikuti kami bisa meladani seperti Yusuf Tuhan, yang ketika dia bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakitinya, dia tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan bahwa segala proses pendewasaan pasti ujung-ujungnya adalah supaya kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami, apapun yang kami alami hari ini, apapun yang sedang kami lakukan, apapun yang sedang kami pikirkan, apapun yang sedang kami gumulkan, kami percaya di akhirnya kami akan semakin didewasakan serupa dengan Kristus. Untuk itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk terus menguatkan kami, untuk terus mengingatkan kami akan Engkau Tuhan. Karena tanpa-Mu semuanya sia-sia. Tanpa-Mu semua hal yang kami lakukan tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah, pertemukan kami kembali minggu depan tanpa kekurangan suatu apapun. Jauhkan kami dari corona. Berkatilah orang tua kami yang berjuang buat kami supaya kami terus bisa makan. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga berkati buat sekolah kami. Tuhan berkati buat apapun yang kami akan lakukan, kerjakan. Biar kami terus hidup menurut dengan kehendak-Mu dan mengikuti firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur ya. Amin. Ikut doa loh dia. Hah? Enggak, habis naruh bayi ikut doa. Dah. Dah. Ada foto gitu. Great Sunday. Oh, aku tadi udah foto sih. Oh gitu. Ya. Gue lagi. Ya udah deh. Dadah Cia. Kenapa dia? Dadah Yusak, dadah Bang Ray, Bang Sam, Vio, Citres, Caca. Thank you ya semuanya. Dian. God bless all. God bless. God bless.